Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya Nadif. Kita udah masuk ke pertemuan 6. Ini kita pengenalan teknologi digital dalam seni dan desain. Ya, ini ada deskripsi mata kuliahnya ya. Di sini bisa kita baca. Oke, di sini ada 5 tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ada memahami konsep, menguasai alat dan teknologi, ini dan mengembangkan kreativitas visual. Yang keempat ada meningkatkan literasi visual. Yang kelima ada menghasilkan karya seni. Oke, di sini ada judul-judul pertemuannya ya per minggu. Bisa dibaca aja dari minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai akhir UTS. Lalu dilanjut sampai ke minggu ke-12, minggu ke-14, 15. Nah, setelah 15 kita adakan ujian akhir. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas 4 hal ya. Ada studi kasus, alat dan perangkat lunak dasar dalam desain digital, itu ada Adobe Photoshop sama Illustrator. Yang ketiga ada pengenalan ke format file digital dan media digital. Yang keempat ada teknik dasar penggunaan perangkat lunak desain. Kita awali dari studi kasus dulu ya. Seorang klien yang menjalankan toko online bernama Fashion House menginginkan logo yang unik untuk merek mereka. Mereka ingin logo ini mencerminkan kesan elegan dan modern dengan kombinasi warna netral. Logo ini akan digunakan di situs web mereka, media sosial, dan kartu nama. Mahasiswa akan menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat logo berbasis vektor yang memenuhi kriteria klien dan menyimpannya dalam format SVG dan PNG untuk digunakan di berbagai platform. Oh ya, sedikit disclaimer ya, ini Adobe Illustrator ini adalah aplikasi berbayar dari Adobe. Jadi kalau kalian ingin yang gratis, mungkin bisa coba Canva, atau kalau di HP itu namanya PixArt mungkin ya. Tapi PixArt itu bukan vektor dia. PixArt itu bitmap ya, kata kameramen Zarbi, tadi gue udah bilang. Tapi kalau Canva itu kemungkinan bisa ya, basis vektor. Kita lanjut ke pertanyaan pemicu ya, ini pertanyaan yang membuat kita bisa berdiskusi di grup nantinya ya. Oke, pertanyaan pertama, mengapa Adobe Illustrator lebih cocok digunakan untuk membuat logo daripada Adobe Photoshop? Ya perlu diketahui ya, Adobe Illustrator itu lebih cocok karena berbasis vektor, sehingga logo dapat diskalakan tanpa kehilangan kualitas. Logo yang dibuat di Illustrator akan tetap tajam dan jelas saat diperbesar atau diperkecil, yang penting untuk berbagai aplikasi media. Jadi kalau vektor itu kita zoom sampai dalam segimana juga, di zoom terus sampai 100 kali, 200, 300, 400, 1000, 4000 kali, itu nggak akan pecah sampai akhirnya itu bitnya kelihatan per bit ya, kan ada per kotak. Kalau bitmap ya kita zoom ya kayak kita foto WA atau foto yang biasa dari HP gitu ya. Itu kalau kita zoom nanti makin kelihatan pixel-pixelnya. Tapi kalau vektor itu data-datanya lebih kompleks lagi gitu. Jadi kalau di zoom nggak bakal pecah. Jadi logo sebaiknya dibuat di Adobe Illustrator gitu. Jadi karena berbasis vektor sehingga pas di zoom ya tadi nggak pecah. Pertanyaan kedua, apa keuntungan menggunakan format file SVG untuk logo? Jawabannya adalah format SVG merupakan format vektor yang dapat diskalakan dan ideal untuk penggunaan web. SVG juga ringan dan dapat dimodifikasi langsung melalui kode HTML atau CSS, membuatnya cocok untuk desain web. Lagi-lagi nih, format SVG itu format yang ringan gitu ya buat web. Karena data center atau database itu kan terbatas. Jadi format SVG ini lumayan men-save space, tapi juga bisa di-customisasi gitu. Oke, pertanyaan ke selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan layer dalam desain digital dan mengapa itu penting? Layer adalah elemen yang digunakan dalam perangkat lunak desain atau software desain untuk menempatkan elemen-elemen gambar secara terpisah. Layer memudahkan desainer untuk mengedit elemen tertentu tanpa mengganggu elemen lainnya sehingga memberikan fleksibilitas dan kontrol dalam desain. Jadi layer bahasa Indonesianya adalah tumpukan sebenarnya, tumpukan. Jadi contohnya ini layer 1, ini layer 2 gitu. Jadi ketika kita di layer 1 dulu, layer 1 kita lukis angka 5 gitu. Jangan angka 5, ntar kalian bingung. Di layer 1 ini ada gambar harimau, ya. Gambar harimau, terus layer 2 kita taruh gambar jerapah nih, tapi di sebelahnya harimau. Nah, pas kita mau ngedit si harimau, kita tinggal unhide, ya, atau hide dulu ya, hide si jerapahnya, jadi seakan-akan hilang. Nah, kita edit si harimau doang, gitu bisa. Tahu-tahu kita mau edit jerapah, bisa jerapahnya doang gitu. Atau edit semuanya juga bisa. Itu namanya layer. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memilih kombinasi warna yang tepat untuk logo agar terlihat elegan dan modern? Jawabannya adalah memilih warna netral seperti abu-abu, hitam, atau putih seringkali menciptakan kesan elegan dan modern. Penggunaan tool Color Guide di Illustrator juga bisa membantu memilih palet warna yang harmonis dan sesuai dengan identitas merek. Ya, ini warna netral, abu-abu, hitam, dan putih itu masuknya adalah monokrom. Jadi misalnya warna utamanya itu abu-abu, terus second color-nya hitam dan putih. Nggak ada warna keempat, kelima yang gonjreng gitu, kayak logo kampus gratis nih di sini. Ya, ini color guide-nya di Illustrator juga bisa, tapi jika kalian mungkin menggunakan monitor yang
belum 100% sRGB gitu ya, keakuratan warnanya kurang, kalian bisa pakai ya color guide ini atau pakai website namanya Adobe Color. Itu bisa membuat warna kita nih, warna desain kita lebih akurat lagi. Pertanyaan selanjutnya, jika logo ini ingin disimpan untuk media sosial, format apa yang paling cocok dan mengapa? Jawabannya adalah format PNG atau PNG. Paling cocok untuk media sosial karena mendukung transparansi dan kualitas gambar yang tinggi tanpa kompresi. Ini akan mempertahankan kualitas logo dan bisa diterapkan di berbagai latar belakang di media sosial. Oke, selanjutnya ada alat dan perangkat lunak dasar dalam desain digital ya, alat dan software sebenarnya ini. Oke, yang pertama ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah perangkat lunak pengeditan atau software pengeditan gambar berbasis raster yang sering digunakan untuk manipulasi foto, pengeditan gambar, pembuatan mockup, dan desain grafis. Dalam Photoshop, gambar dibentuk oleh pixel sehingga cocok untuk desain berbasis detail visual, seperti retouching foto dan manipulasi gambar. Nah, ini fitur utama di Photoshop. Yang pertama ada layer dan masking. Layer memungkinkan pengeditan elemen gambar secara terpisah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Sedangkan masking digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan bagian tertentu dari layer tanpa menghapusnya. Yang kedua ada penyesuaian warna dan pencahayaan. Adjustment layer seperti brightness atau contrast, levels, curves, hue, and saturation memungkinkan pengaturan warna dan cahaya tanpa mengubah gambar aslinya. Yang ketiga ada retouching dan editing ya. Alat seperti clone stamp, healing brush, dan content aware fill digunakan untuk menghilangkan cacat atau objek yang tidak diinginkan dalam gambar. Ya contohnya misalnya kalian foto di suatu tempat wisata gitu, tiba-tiba ada orang nih di belakang dikit, atau ada tempat sampah yang ganggu banget, padahal itu hutan yang sejuk. Nah kalian bisa nih pakai content aware fill atau healing brush juga bisa ya. Selanjutnya yang keempat ada filter dan efek. Photoshop memiliki berbagai filter dan efek seperti Gaussian blur, motion blur, dan efek 3D untuk menciptakan tekstur dan suasana pada gambar. Ini yang efek 3D bisa dipakai buat mockup nih.